Ya, terus. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah pada kumpul semua? Halo, sudah pada kumpul semua belum? Sudah, Pak. Suara saya terdengar belum? Terdengar enggak suaranya? Terdengar, sudah ada 19 sih, Oh Pak. ya. Terdengar. Oh ya. Ya, sambil saya ini ya, pengen tahu satu persatu absennya. Lama enggak ketemu ya. Hampir berapa? 7 bulan ya? 7 bulan ya. Mulai Maret ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September ya. Sudah 8 bulan. Itu 8 bulan itu kalau orang hamil itu sudah 7 bulanan ya, wis mitoni. Masih Ya kangen, boleh Pak. dinyalakan videonya. Videonya dinyalakan dulu. Saya pengen lihat ini. Do sehat atau orang. Ayo, videonya dinyalakan. Ya, ya, wis Adelin, Mas Supriyanto. Siapa paling mau Hmm. ngadelin? Ya kuwi sing ketok kan liyane ora aktif ya videonya. Ayo diaktifke sik Belum, videone. Pak. Ya. Ayo yang lain mana videonya? Ayo. Ya, Eka. Eka. Vira. Ya, tak anu siji-siji absen siji-siji. Adelin mana Adelin? Hadir, Pak. Adel sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Oh Sehat. ya, wis makmur, wis adus. Wis adus lho. Nyerengi, Pak. Pun, Pak. Waduh. Oh, wis. Oh, kira urung adus. Ya Nyerengi nek urung maem, adus Pak. ndang adus. Oh, urung Oh, mau. Ya engko ndang maem. Heeh. oke. Ya, Aditya Kurniawan. Hadir, Pak. Aditya, mana Hadir. videomu tampil kayak wala kok yang ketok gendeng. Anu, Pak, nembe nyapu, Pak, bersih-bersih rumah, Pak. Waduh, wah, iki anu iki cowok idaman iki gelem nyapu barang ya. Mantep ya. Isa-isa barang Mas ya. Nggih, kadang-kadang nek Isa-isa ibu repot, barang. Pak. Oh. Oh, umbah-umbah sisan. Mbah-mbah nggih, ngene kula dhewe tapi, Oh Pak. iya iya. Oh iya iya iya. Iya. Oh iya. Eka Safitri. Eka Safitri mana? Ya, mana Eka? Oh, nang kamar iki mesti ya, turu iki mesti. Oh iya, iya. Nang jero kamar turu mesti iki. Oh iya iya iya. Ya, Agatha. Hadir, Pak. Oh, nang endi kowe? Di rumah. Teng griya, Pak. Di rumah, Oh, Pak. nang rumah ya. Oh ya, di rumah saja. Ya. Oke. Andoko. Andoko, Ya, Pak. di sehat. Hadir. Mana? Videomu mana? Alhamdulillah. Peteng men gelap men nang endi iki? Baru nyampe rumah, Pak. Oh, kayak nang rumah ya. Makanya kok gelap meni rumahnya gelap. Apa-apa, yang penting atine ora gelap Baru ya. datang, Pak. Oh ya ya. Baru Oh, datang. baru datang. Oke. Ayo Aprilia. Ya. Aprilia Ningsih. Mana ini? Hadir, Enggak Pak. nih? Endi video nih? Weh, lagi ngapa iki? Lagi ngapa? Mboten Hah? napa-napa. Orang ngapa-ngapa ya. Suwe ra ketemu ambah nyempluk lemu men lah. Kayak mangan terus kok nang omah maem terus jadi lemu nek. Ayo. Ya, sehat ya. Sehat, Pak. Armita. Armita mana? Armita, hadir enggak? Armita Julianti. Halo, Armita. Wah, ini gangguan sinyal lagi mesti iki. Kayak gur meneng wae ngene iki gangguan sinyal itu. Rumahnya Pemain ngendi susah iki Armita sinyal, ya? Pak. Sekarang Gupito Lah iya kayaknya. makanya, gangguan gangguan sinyal itu. Dania, Hadir, Pak. Dani mana? Weh, lagi ngopo gitu?
Lah kayak ngopo ngono. Oh, Leta Armita hadir, Armita. Iya Pak Hadir. Sehat. Alhamdulillah Pak sehat. Tambah nyempluk ngono. Ya, tambah nyempluk. Mangane oke, tambah nyempluk ngono. Ya. Oke. Armita hadir. Dania sudah tadi? Dania? Sudah Pak, hadir. Oh iya, sudah hadir. Eka Putri mau wes ya? Eka Safitri. Wes ya? Eka Safitri tadi ada hadir ya? Ya Pak. Iya, ya. Indah Sarwosari. Hadir Pak. Mana ini Indah? Hadir. Endi? Weh, ya hadir ya. Hadir lagi umbah-umbah loh. Boten. Ora ya. Wis ora umbah-umbah. Epi, Mbak Epi Nur. Epi. Hadir, Epi. Hadir. Nang endi? Endi videone? Pada sinyal Pak. Wis. Piye? Pada sinyal Susah apa, Mbak? Gunung. Oh, sinyalnya putus-putus. Putus-putus. Yeah. Oh, yang penting hatimu karo hatiku ora putus ya. Enggak apa-apa ya. Ini ora putus hatinya. Aduh ya. Oke. Gina hadir. Hadir Pak. Endi? Endi videomu? Ngalah guyu. Mas. Nah, Gina nek kamerane ya. Berarti bulet gambare nang kono. Giarno. Hadir Pak, Nang di Mas? di rumah Pak. Oh, di rumah ya. Ya. Sehat toh? Alhamdulillah sehat Ya. Pak. Meliana. Meliana Pak. hadir. Di Hadir. sehat. Sehat Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, maam terus ya, penting ya. Muhammad Yusuf. Hadir Pak. Sehat di video ini. Alhamdulillah sehat. Lagi ngopo no? Ada nek kamerane to? Ada Pak. Oh, era durep Laya habis ya. Oh ya, ya ini lagi mulai. Ya. Nona Istiana mana? Hadir enggak? Hadir Pak. Nang endi iki? Hadir. Saya Oh, kerja ya. di bis Pak. Oh ya wes ya kono nang aja karo kondekture ya. Enggak, baru OTW pulang. Oke. Salsabila Maya hadir. Weh, lagi bar sholat iki mesti. Di mute itu. Suaramu enggak masuk, di mute, di unmute dulu. Ya. Sehat toh, Mbak Salsa? Alhamdulillah sehat. Ya. Kakek bar mumbai mesti. Artinya teliko dhewe mesti. Suci Handayani. Hadir Pak. Suci. Oh, Ya. sehat. Sehat Ya. Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Supriyanto. Hadir Pak. Sehat Mas. Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Oh, lagi mulai kerja, semangat. Nah, ya. Nanti ikutnya separuh-separuh Pak. Ini tadi mendahului. Oh ya. Oh. Lumayan. Oh, kemana Mas? Wonogiri Purwantoro Pak. Oh, Purwantoro. Oh, naik apa? Motor. Naik apa? Ya, Oh, naik motor. Oh, naik motor ya. naik motor. Pasti, Pak. Oh, Ya. ya. Ya, Tri Agustina. Agustina hadir. Mana? Videonya ambil ke sana. Wih, gelangmu gede mana, Mbak? Wih. Ya, sehat ya. Oke. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Vira hadir enggak ini? Vira hadir? Halo Mbak Vira.
Hadir, Pak. Ya, sehat toh? Alhamdulillah. Masih pakai masker di mana itu? Masih kerja, Pak. Oh, ini kerja, wah semangat. Masih. Oke. Oke, kita mulai ya. Jadi hari ini nanti kita akan membahas materinya risiko ya. Kan manajemen risiko IT, nanti kita bahas mengenai risiko dulu. Nanti selain itu juga nanti bisa ditonton di materi di YouTube yang sudah saya upload nanti. Tapi di sini saya ingin menyampaikan dulu ya beberapa. Sebentar saya share dulu materinya. Sudah kelihatan belum PPT-nya? Sudah kelihatan belum PPT saya? Sudah. Oh, sudah. Oke. Baik, materinya adalah risiko ya. Kita bahas dulu risiko. Apa itu risiko ya? Kenapa ada risiko ya? Sebelum nanti minggu depan kita bahas manajemen risiko. Risiko dan kondisi ketidakpastian. Jadi risiko, kalau kita mendengar kata risiko itu kan sudah tidak asing lagi. Hampir setiap hari itu kita mendengar kata risiko ya. Jadi biasanya kan kata risiko itu biasanya kita konotasikan dengan kata yang atau negatif, kita konotasikan yang negatif, yaitu sesuatu yang kita tidak sukai ya, atau sesuatu yang ingin kita hindari kan, risiko ya. Jadi risiko itu sesuatu yang kita konotasikan yang tidak baik atau negatif ya, yang kita tidak sukai atau yang biasanya yang ingin kita hindari ya. Sebagai contoh misalkan kita jalan keluar ya dengan menggunakan mobil, pasti akan resiko mobil ini bisa bertabrakan dengan mobil yang lain. Nah, ini kan suatu kejadian yang kita tidak inginkan. Ini resiko. Jadi sesuatu yang kita tidak sukai, sesuatu yang ingin kita hindari, itu resiko. Nah, itu sesuatu yang nanti ketidakpastian. Jika kita contoh lagi misalkan jika kita mempunyai saham misalkan, nah itu ada resiko kalau kita memiliki saham. Itu apa resikonya? Ya kadang saham itu turun ya, kadang turun nilainya, sehingga kalau nilainya turun maka kita tidak akan memperoleh keuntungan ya. Maka kejadian ini kan kejadian yang tidak kita inginkan atau tidak kita harapkan. Nah, ini risiko. Contoh lagi misalkan bank kan memberikan kredit misalkan. Bank memberikan kredit kepada nasabah. Misalkan nasabahnya pengusaha atau perusahaan. Maka kan ada kemungkinan bahwa perusahaan itu atau yang nasabah yang diberikan kredit itu kemungkinan bisa gagal bayar atau tidak bisa membayar bunga atau cicilan. Nah, ini suatu risiko bagi bank kan. Ini ada risiko. Itu sesuatu yang tidak ingin diharapkan atau sesuatu yang tidak ingin kejadian ya, atau ingin dihindari kan ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan risiko? Tadi sudah disampaikan bahwa risiko itu bisa didefinisikan yaitu dengan berbagai cara. Ya, sebagai contoh tadi risiko ya bisa didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan atau satu kejadian yang tidak diinginkan. Ya, satu kejadian yang merugikan atau yang tidak diinginkan. Kan. Nah, ini biasanya definisi lain itu biasanya dipakai oleh seorang analisis investasi ya, tadi yang sudah disebutkan ya, di kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan itu kan resiko. Misalkan kita menjual satu barang kan ada resiko barang yang kita jual itu tidak terjual, misalkan itu resiko. Kemudian pengukuran lain ya, resiko itu bisa dilakukan pengukuran lainnya dengan menggunakan probabilitas atau nilai kemungkinan. Sebagai contoh tadi misalkan pengemudi kendaraan ya, orang muda itu lebih sering mengalami kecelakaan dibandingkan dengan orang dewasa. Nah, ini dari segi probabilitas terjadinya kecelakaan itu untuk orang muda lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa. Ini dari segi kemungkinan ya, probabilitas. Nah, karena itu risiko kecelakaan itu orang muda itu lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa. Itu dari segi probabilitas ya, nilai kemungkinan. Itu pengukiran lain dari risiko ya, dari segi menggunakan probabilitas ya. Terus kenapa harus muncul resiko? Kenapa harus ada resiko toh? Ya. Nah, ini kan ya baik-baik saja ya. Tapi kan harus memikirkan ya, sesuatu itu harus dipikirkan apa risikonya ya. Risiko itu berkaitan erat dengan ketidakpastian ya. Dari risiko itu berkaitan erat dengan ketidakpastian.
Risiko muncul karena ada kondisi yang ketidakpastian. Jadi risiko itu muncul karena ada kondisi yang ketidakpastian. Ya, tadi misalkan sebagai contoh tadi, atau hari ini misalkan bisa saja hujan, atau hari ini juga bisa saja juga tidak hujan, gitu kan. Itu kan apa namanya, ketidakpastian, ya, tidak pasti. Bisa saja hari ini nanti hujan atau malam nanti hujan, dan juga saja tidak hujan. Itu kan satu ketidakpastian contoh. Contoh lagi misalkan investasi kita ya akan bisa mendatangkan keuntungan jika harga naik, dan juga akan bisa menyebabkan kerugian jika harga tersebut turun. Nah, ini kan suatu ketidakpastian, harga itu bisa naik atau turun kan tidak pasti. Kapan mau naik, kapan mau turun kan suatu yang tidak pasti. Sehingga pada waktu kita investasi satu saham pasti ada resiko. Resikonya apa ya? Resikonya tadi pada waktu harga turun pasti akan resiko. Jadi tidak akan ada keuntungan ya bagi kita. Nah, ini resiko. Kemudian ini apa namanya, ada tabel ketidakpastian. Sebentar ya, mohon sebentar. Kelihatan ya tabelnya, tabel tingkatan ketidakpastian. Kelihatan tidak? Takut nggak kelihatan di situ? Oh, kelihatan ya, oke. Jadi di situ tabel apa namanya, tingkatan ketidakpastian. Yang pertama, tingkat ketidakpastian itu yang pertama ada tidak pasti, tidak ada atau pasti, maksud saya. Tidak ada atau pasti, berarti hal itu bisa pasti. Ya. Karakteristiknya hasil bisa diprediksi dengan pasti. Contohnya adalah hukum alam. Ya, hukum alam ini sesuatu yang pasti, ya. Hasilnya itu bisa diprediksi dengan pasti. Contoh hukum alam ini ya. Kita bisa memprediksi ya dengan pasti bahwa bumi itu mengitari matahari, yaitu selama 1 tahun itu sekitar 360 hari. Itu sesuatu pasti ya, sesuatu yang pasti. Jadi itu bisa diprediksi dengan pasti ya. Itu hukum alam, itu pasti. Bumi mengitar atau bulan mengitari bumi itu selama 1 bulan ya, sekitar 29 sampai 30 hari. Lalu matahari, bumi mengitari matahari itu sekitar 1 tahun, itu ada sekitar 360 hari, itu sudah pasti. Yang kedua, ketidakpastian objektif. Ya, ketidakpastian objektif ini hasil bisa diidentifikasi ya, dan probabilitasnya bisa diketahui. Contohnya permainan dadu. Kalau saudara-saudara pernah bermain dadu ya, kalau di desa itu biasanya kan ada dadu. Atau bahasa Jawanya apa, otok ya, kalau yang sering suka main otok itu nang pasar biasanya nenek sama otok itu kan ya, permain dadu misalkan ya. Itu kan permainan dadu itu kan dengan kita melempar dadu, maka ada 6 kemungkinan kan, kalau tidak dadu itu muncul angka 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Nah, itu kan 6 kemungkinan dari hasil itu. Dan kita bisa menghitung nilai kemungkinannya, kita bisa menghitung probabilitas masing-masing angka itu yang akan keluar, apakah nanti bisa 1/6 kan. Nah, kita mengharapkan nilai keluar 3 kan, berarti probabilitasnya adalah dibandingkan 6 ya, 1/6. Ini apa namanya, ketidakpastian objektif. Kemudian yang keempat ya, ketidakpastian subjektif. Ini hasil bisa diidentifikasi tetapi probabilitasnya tidak bisa diketahui. Contohnya kebakaran atau kecelakaan mobil tadi misalkan ya. Misalkan apa namanya, contohnya kecelakaan mobil tadi misalkan. Identifikasi hasil dan probabilitas kemungkinannya yang berkaitan dengan kecelakaan mobil lebih sulit dilakukan ya. Sebagai contoh, jika kita pergi keluar tadi dengan mobil ya, berapa besar probabilitas kita mengalami kecelakaan mobil ya, kan tidak bisa diprediksi. Dan jika terjadi kecelakaan, maka kerusakan atau kerugian apa yang apa namanya, yang akan didapatkan ya, tidak mudah untuk menjawab pertanyaan itu, untuk menghitung itu. Itu apa namanya, ketidakpastian subjektif ya. Investasi misalnya juga sama. Berapa kerugian yang nanti kalau terjadi penurunan harga misalkan. Nah, itu kan sesuatu yang tidak pasti, yang sulit untuk dilakukan, tidak bisa diidentifikasi. Hasilnya bisa diidentifikasi, ya, pasti akan rugi, tetapi kan probabilitas kerugiannya tidak bisa diprediksi. Baik, kemudian yang kelima itu
tingkatan apa namanya ketidakpastian yang sangat tidak pasti. Ini hasil tidak bisa diidentifikasi dan juga probabilitasnya tidak bisa diketahui. Contohnya misalkan eksplorasi angkasa. Ya, eksplorasi angkasa misalkan apa namanya tenaga astronot ya melakukan perjalanan atau melakukan eksplorasi angkasa ya kan tidak tahu apa hasil yang nanti akan diperoleh dari eksplorasi angkasa, apakah akan bertemu dengan makhluk yang namanya makhluk asing atau alien atau tidak, kan tidak bisa memprediksi, ataukah menemukan planet yang mirip dengan bumi misalnya. Ya, itu kan sesuatu yang tidak apa namanya sangat tidak pasti ya, kami dan tahu. Ini apa namanya tingkatan ketidakpastian. Kemudian kita lanjutkan, ini tipe-tipe resiko. Jadi resiko ada resiko alami atau pure, kemudian ada spekulatif. Nanti masing-masing itu ada nama statis dan ada dinamis. Ya. Pure statis dan pure dinamis, atau spekulatif, statis dan dinamis. Ini kita lihat satu persatu. Ini tipe-tipe resiko. Yang pertama resiko murni atau resiko pure ya, pure risk ya, ini resiko di mana kemungkinan kerugian itu ada tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Nah, ya, kemungkinan kerugian kalau ada resiko ini terjadi ya, kalau resiko murni terjadi maka kemungkinan kerugian ada tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Jadi kita membicarakan potensi kerugian ya untuk resiko tipe ini. Contohnya tadi ya kecelakaan, resiko kecelakaan, resiko kebakaran. Dan kalau kebakaran kan pasti kita rugi, keuntungannya kan tidak ada. Keuntungan dari kebakaran atau semacamnya. Nah, contoh lain misalkan banjir ya. Banjir menghantam rumah kita misalkan ya. Ini kan kejadian itu kan merugikan kita ya. Tetapi rumah berdiri di tempat tertentu tidak secara langsung akan mendatangkan keuntungan tertentu kan kalau terkena banjir kan gitu. Nah, tadi terkena kebakaran juga sama kan, akan terdampak apa namanya akan rugi tetapi tidak akan untung. Dan mungkin terjadinya kebakaran atau apa bencana yang lain mungkin tidak hanya di rumah kita yang terkena dampaknya, mungkin masyarakat yang ada di sekitar itu juga akan dirugikan atau terkena dampaknya. Itu biasanya asuransi lah yang berperan atau berurusan dengan resiko pure atau resiko murni ini. Biasanya kalau terjadi kebakaran seperti kemarin di Sukoharjo ya, di pabrik busa itu terjadi kebakaran. Nah itu kan apa namanya kerugian yang didapat ya, merugikan oleh pabriknya sendiri dan masyarakat sekitar. Nah, biasanya kalau di pabriknya itu diasuransikan maka asuransi lah yang akan berurusan dengan resiko ini. Asuransi yang akan bertanggung jawab misalkan kalau diasuransikan. Kecelakaan mobil tadi, misalkan mobilnya diasuransikan atau jiwanya juga diasuransikan, maka asuransi yang akan berurusan dengan resiko alami atau resiko murni ini. Gitu ya. Jadi ini resiko murni yang apa namanya kemungkinan kerugian ada, tetapi kemungkinan keuntungan itu ya tidak ada. Baik, selanjutnya resiko spekulatif ya. Resiko spekulatif, resiko di mana kita mengharapkan ya terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Jadi atau terjadi resiko ini terjadi maka kita mengharapkan terjadinya kerugian, tetapi juga mengharapkan terjadinya keuntungan. Potensi kerugian dan keuntungan dibicarakan pada jenis resiko ini. Contohnya di usaha atau bisnis ya. Dalam kegiatan bisnis biasanya ini mengharapkan keuntungan ya, meskipun ada potensi dari kerugian ya. Nah, contoh lain adalah jika kita memegang atau membeli saham tadi ya, pada waktu di pasar saham meningkat harganya maka kita akan memperoleh keuntungan, tetapi kalau analisis kita salah ya, harga saham bukannya meningkat tetapi malah menurun, maka kita memperoleh kerugian. Nah, di risiko spekulatif ini ya jika ada dua harapan. Harapannya adalah kita mendapat keuntungan atau terjadinya kerugian. Jadi ada kemungkinan untung dan ada kemungkinan rugi. Kalau alami tadi kan kemungkinan rugi, untungnya kan tidak ada kan. Kalau tidak terjadi kebakaran ya tidak akan untung. Kerugian kalau terjadi kebakaran misalkan yang tadi yang resiko murni tadi.
Ini resiko spekulatif. Jadi banyak ini yang biasanya oleh pengusaha-pengusaha atau di usaha bisnis itu melakukan resiko spekulatif ini. Jadi spekulatif ya. Usaha bisnis ya, ada spekulatifnya, risiko spekulatif ya. Kita jalankan bisnis pada ada risiko keuntungannya dan ada risiko kerugiannya. Risiko spekulatif ini juga bisa dinamakan sebagai risiko bisnis ya. Biasanya dilakukan oleh para pengusaha-pengusaha atau para pelaku bisnis ya. Kerugian akibat risiko spekulatif akan merugikan individu tertentu, tetapi akan menguntungkan bagi individu lain. Misalkan suatu perusahaan mengalami kerugian ya karena penjualannya turun, misalkan perusahaan A mengalami kerugian karena penjualannya turun. Ya, mungkin perusahaan lain barangkali akan memperoleh keuntungan dari situasi tersebut karena perusahaan A mengalami penurunan penjualan, bisa saja perusahaan lain akan mengalami peningkatan penjualan. Jadi yang namanya resiko bisnis atau resiko spekulatif ya bisa dinamakan resiko bisnis. Jadi kerugian akibat kerugian akibat resiko spekulatif ini akan merugikan individu yang mengalami resiko ini, tetapi juga bisa saja menguntungkan bagi individu lain. Tadi contohnya perusahaan A mengalami penurunan penjualan, merugi, tetapi mungkin bagi perusahaan lain akan mengalami peningkatan penjualan, mencari keuntungan. Secara total masyarakat tidak dirugikan oleh resiko spekulatif ini ya. Masyarakat tidak dirugikan. Perusahaan bisa mengalami keuntungan maupun kerugian, kan masyarakat tidak dirugikan. Nah, ini resiko spekulatif. Baik, kita lanjutkan sekarang risiko dinamis. Ya, risiko dinamis ini muncul dari perubahan kondisi tertentu. Sebagai contoh di perubahan kondisi masyarakat ya. Dengan adanya perubahan teknologi ya. Dengan adanya perubahan teknologi yang saat ini kan menimbulkan resiko-resiko yang dinamis ya, mengikuti perkembangan teknologi. Misalkan masyarakat sekarang itu kan semakin kritis sadar akan haknya ya, maka resiko hukum ya, sekarang ini masyarakat semakin kritis tahu hukum ya, karena dengan perkembangan teknologi sehingga sadar akan haknya ya, maka resiko hukum atau legal risk ini akan muncul karena masyarakat lebih berani mengajukan gugatan hukum misalkan ya. Sekarang ini kan masyarakat dengan perkembangan ya saat ini teknologi ya, masyarakat sudah semakin tahu ya, sadar hukum, tahu tidak seperti dulu yang tidak tahu hukum, tidak kritis ya. Sekarang masyarakat sudah kritis tahu hukum ya, sehingga resiko hukum sangat tinggi. Ada perusahaan yang tidak sesuai dengan aturan, masyarakatnya sudah pintar, sudah sadar hukum, menuntut, menggugat perusahaan tersebut. Ya, sehingga kan perusahaan memiliki resiko hukum atau legal risk-nya ya, karena digugat oleh masyarakat sekitar yang tidak mengendaki dengan keberadaan perusahaan karena mengganggu lingkungan misalkan, atau limbah yang dikeluarkan oleh perusahaan itu mengganggu lingkungan, sehingga masyarakat sekarang sudah kritis ya, semakin kritis sadar akan haknya ya. Itu tadi contohnya ya. Maka semakin besar ya gugatan yang dilakukan oleh masyarakat. Ini resiko dinamis karena berkembang, resiko ini muncul karena dengan perkembangan teknologi ya, perubahan kondisi masyarakat atau perkembangan teknologi ya, sehingga muncul dari resiko yang baru. Ini kenal statis ya, risiko statis. Ini risiko statis muncul dari kondisi keseimbangan tertentu. Sebagai contoh, risiko terkena petir ini ya. Mudah-mudahan tidak kena petir ya. Merupakan resiko yang muncul ya karena kondisi alam tertentu ya. Jadi karakteristik risiko ini praktis ya, tidak berubah dari waktu ke waktu. Ini resiko ya, dia ada resiko dinamis dan resiko statis. Mungkin itu kalau yang resiko subjektif. Resiko subjektif itu berkaitan dengan persepsi seorang ya, karena subjektivitas. Risiko subjektif ini berkaitan dengan persepsi seorang. Dengan kata lain, kondisi mental seorang akan menentukan kesimpulan tinggi dengan rendahnya risiko tertentu. Itu subjektif. Jadi subjektif tergantung dari persepsi seseorang terhadap resiko. Kemudian yang terakhir resiko objektif ya.
Resiko objektif ini resiko yang didasarkan pada observasi parameter tertentu. Ini kira-kira beberapa resiko, nanti bisa dilihat juga di materi yang sudah saya upload di YouTube. Nanti silahkan dilihat. Setelah ini dilihat, kemudian ada tugas di sana, silahkan dikerjakan ya, dikerjakan tugasnya, nanti dikumpulkan. Itu kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu mengenai resiko. Ya, selamat sore Bapak. Mau Ini tanya siapa? sedikit. Ya, Mas Supriyanto, Supriyanto, Pak. silakan. Oh ya, silakan Mas. Ya, begini, karena kan mau tanya, kita kan mungkin nanti kita karena kuliah di Fakultas Ilmu Komputer ya, dan nantinya kemungkinan akan membidangi di bidang IT. Nah, ini berdasarkan untuk memanajemen resiko database Pak, database. Kita kan di dalam membuat aplikasi pasti ada database. Nah, untuk mengantisipasi resiko itu misal terjadi kebakaran, karena kalau servernya di kantor, mungkin kalau kantornya kebakaran itu nanti hal yang harus kita antisipasi sebelumnya apa ya Pak? Mungkin pembuatan DRC lah. Untuk DRC itu nantinya tata letaknya di mana, seperti itu Bapak? Ya, baik, terima kasih Mas Supriyanto. Baik, yang pertama tadi kan saya katakan bahwa kebakaran itu termasuk resiko alami, resiko murni ya Mas. Karena ketidakpastian, dan itu ketidakpastiannya akan terjadi atau tidak kan kita tidak bisa prediksi. Tetapi kan itu harus kita pikirkan ya, resiko harus kita pikirkan. Jadi pertanyaannya, bagaimana kalau server database di tempat kita di kantor misalkan itu untuk mengantisipasi terjadinya resiko kebakaran atau resiko terjadinya banjir yang tidak tahu gitu kan ya. Nah, untuk mengatasi itu maka harus kita memikirkan kalau terjadi resiko alami atau murni, yaitu entah itu terjadi kebakaran atau terjadi gempa misalkan atau terjadi banjir misalkan. Yaitu yang pertama, keberadaan dari hardware, karena kan kalau database itu tidak bisa terlepas dari namanya hardware itu, perangkat teknologi informasi. Hardware-nya dulu harus kita bikin ruangan itu secure ya, security-nya harus terjamin, baik security dari tindak kejahatan ya, baik tindak kejahatan itu artinya kan apa? Tindak kejahatan itu ya pencurian dan lain sebagainya. Maka ruangan khusus untuk menaruh server database atau server aplikasi program misalkan atau database, maka itu harus aman dari tindak kejahatan. Nah, itu bisa diberikan ruangan yang memang itu aman terhadap tindak kejahatan, entah diberi kunci atau diberi yang memang di situ hanya orang-orang tertentu yang masuk di situ. Itu dari segi tindak kejahatan. Kemudian kalau dari segi dari segi alam, bencana alam, banjir, kebakaran atau yang lain, maka perangkat yang teknologi informasi yang tadi kita sebagai tempat server atau servernya, maka harus kita pikirkan rak sebagai tempat servernya itu harus kita buat desain ya. Ada itu perangkat rak servernya itu yang memang aman dari satu kebakaran ya, tahan terhadap api. Ya harus modal Mas, karena kan tidak mungkin tidak. Yang kedua, tahan ini kalau ada banjir, air harus bisa tahan. Itu dari segi hardware-nya atau perangkatnya dari segi fisiknya ya. Atau bisa dari software, misalkan Anda miliki server. Jadi server itu, data yang tersimpan di server itu ya sebaiknya tidak hanya disimpan di dalam server lokal kita, tetapi lebih ada baiknya data yang berada di server itu juga kita uploadkan, kita simpan di cloud. Ya, sekarang kan banyak itu perusahaan provider yang menyewakan penyimpanan secara cloud. Itu bisa. Jadi selain kita menyimpan database itu di server lokal kita juga menyimpan data itu di server cloud yang kita miliki. Kalau server cloud itu kan kita urusannya dengan provider yang menyewakan server cloud. Ya, mungkin di sana juga di sana juga disimpan di komputer juga sih kan. Di sana juga menyiapkan keamanannya mungkin ya. Nah, itu kira-kira Mas. Jadi sebaiknya database tidak hanya disimpan di server lokal kita, sebaiknya juga ada backup di dalam cloud, di cloud. Kita sewa server cloud-nya.
Itu untuk mengantisipasi apabila terjadi bencana alam atau kebakaran tadi ya, yang sesuatu yang tidak kita inginkan kan, ya namanya kan sesuatu yang alam kan tidak tahu ya, nah itu bisa saja terjadi. Tapi itu yang bisa menjadi solusi, yaitu servernya usahakan jangan hanya kalau itu server database penting, itu usahakan jangan hanya tersimpan di lebih baiknya juga lakukan server load. Itu kira-kira Mas. Ya, Pak. Halo? Halo, ya. Halo. Ya, Pak. Iya, ya. Halo. Halo? Ya, ya. Iya, Pak. Halo? Halo, halo. Suara saya putus, Pak? Ya. Putus-putus, Bapak. Iya, Pak. Halo. Putus tadi, suara saya putus enggak? Iya, betul. Iya, betul. Pak. Itu kira-kira Mas Supri jawabannya. Ya, jawabannya seperti itu kira-kira. Oh, putus tadi? Iya, putus tadi, Pak. Oh. Halo, terus dengar sekarang? Sudah dengar. Sudah? Sudah. Oh ya. Itu Mas, jadi intinya kalau kita memiliki server di perusahaan kita, keamanan dari segi fisiknya diamankan dulu, Mas. Jadi keamanan fisik servernya itu diamankan dulu, baik itu dari tindak kejahatan ya, kemudian dari bencana alam ya. Kalau tindak kejahatan kan jelas, berarti ruang server itu memang harus khusus ruangan yang tidak boleh orang itu berlalu lalang masuk di ruang server. Itu harus diamankan security dari tindakan kejahatan. Kemudian dari segi bencana alam ya, ruangan harus didesain atau tempat servernya, rak servernya itu ya beli yang memang khusus rak server yang tahan untuk api ya. Kalau terjadi kebakaran berarti rak servernya itu aman dari kebakaran ya. Atau kalau terjadi bencana bisa tidak kemasukan air. Itu dari segi fisiknya. Di samping itu kalau kita ingin mengamankan data yang ada di server, selain database itu kita pasang, putus lagi ya? Halo, putus lagi ya? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Halo. Ya. Aman, Pak. Aman, monggo dilanjut. Udah dengar, Pak. Dengar, Bapak. Halo, putus lagi, Mas. Aman, monggo dilanjut, Pak. Mohon Halo? Halo? Mohon maaf ya, karena sinyal di tempat saya itu agak jelek. Jadi kadang putus-putus ya. Jadi aman, Pak. Sekarang monggo masuk dilanjut. ya.
Ya, ya. Jadi gini Mas Supri. Jadi keamanan, ya, terutama server itu yang tadi saya katakan fisiknya harus aman dulu ya. Keamanan fisik. Jadi ruangan server itu harus diamankan dulu dari segi apa keamanan orang ya. Sekuritas dari keamanan orangnya harus diamankan dulu. Kemudian dari segi bencana alam atau keamanan dari mungkin terjadinya kebakaran atau banjir itu harus kita pikirkan dari fisiknya. Mungkin ruangan servernya atau rak servernya itu harus kita beli rak server yang ini apa namanya yang tahan terhadap api. Ya, yang kalau terkena air mungkin dia bisa apa namanya air tidak bisa masuk ke rak server. Itu yang harus pikirkan dari fisiknya dulu. Kemudian dari segi data, misalkan data kita kan tersimpan di server. Ya, kalau tadi fisiknya sudah aman, pasti kan data yang tersimpan di server aman. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, resiko tadi, maka sebaiknya data itu selain tersimpan di server lokal kita, jadi usahakan data itu juga disimpan di server cloud. Ya, kita sewa server cloud yang kita bekerja sama dengan provider apa sehingga nanti data selain tersimpan di database atau data server kita juga tersimpan di server cloud. Gitu Mas kira-kira untuk mengamankan data. Halo. Halo, ya. Halo. Gitu Mas. Mas Supri. Iya, ya. Ya. Ya udah jelas, Bapak. Ada lagi? Ada lagi, Mas? Sudah, Bapak. Sudah cukup. Sudah jelas. Ada enggak? Ya, mohon sama absen ya di chat ya. Silakan ketikkan nama sama hadir gitu. Di kolom chat Baik, Pak. nama hadir gitu. Apa Mbak Tri Agustina mau ngomong apa? Ya, apa? Mbak Agustina mau ngomong apa? Mau tanya apa? Ada enggak lagi? Silahkan absen di nama hadir setelah dilihat materinya dan nanti ada tugas di sana silahkan dikerjakan. Deadline-nya minggu depan ya, Pak ya? Ya, halo? Halo, ya Bapak. Ya.
Halo, sudah ada pertanyaan lagi? Halo. Ada lagi enggak? Pak Teguh mau tanya? Jingga Cafe itu Pak Teguh ya? Oh, ID saya muncul Jingga KP. Mohon maaf Pak, saya editnya nanti Pak. Iya iya. Namanya Jingga Cafe itu Pak Teguh. Ya, mohon Sehat maaf Pak Teguh? Alhamdulillah Sehat Pak Pak. Teguh? Nah, Alhamdulillah. kafenya masih lancar? Kafenya? Sudah tutup Pak. Udah tutup ya. Karena Iya. corona Pak. Karena Iya. corona ya. Ya. Pak Eko. Oke, silahkan absen. Oke, Mas Suryanto, ada apa? Ya, sekalian tanya ya Bapak, ini sekalian tanya mungkin Nggih, pelajaran monggo. buat kita. Mm-mm. Ya, begini, Nggih. kebetulan kan di tempat kami itu kan mau membuat yaitu DRC lah. Kebetulan pelajaran di mata kuliah ini kan manajemen risiko IT ya Pak ya. Ceritanya kan gini, kita kalau misal kita membuat apa server cloud yang Bapak katakan tadi sewa gitu, itu Yap. sudah aman tidak ya Pak? Dibandingkan kita membuat sendiri, mungkin kita sewa tempat, katakanlah kalau di sini yang lebih aman di Surabaya mungkin atau di Jakarta gitu, itu kita sewa tempat di sana atau kita berlangganan untuk cloud-nya ya Pak? Gitu Bapak. Ya. Kita sewa cloud itu sewa penyimpanan Mas. Jadi sewa penyimpanan. Seperti di kita di kampus UDP itu juga sama, sewa cloud Mas. Jadi selain gitu. data itu tersimpan di server kita di kampus, itu kita juga sewa cloud. Karena itu tadi untuk mengantisipasi seperti itu Mas. Karena kan namanya kadang server kita down ya atau bermasalah, kan kita masih ada data di cloud gitu. Kita juga sewa cloud Mas. Ya. Insya Allah aman Mas. Kalau insya Allah aman. Itu kan sewanya bayarnya per tahun ya. Kita tahun tergantung nanti sewa berapa giga gitu kan ya, sesuai dengan media yang disewa berapa. Oh iya. Harganya Oke, berbeda-beda tergantung itu. Insya Allah aman Mas, karena kita juga sewa cloud di situ. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Kalau tidak ada, silahkan live kemudian masuk di e-learning ya. Nanti ada tugas di sana. Dilihat dulu materinya. Nanti akan ada tugas di sana. Silahkan kerjakan. Nanti dikumpulkan. Gitu ya. Kalau yang tugas PPT Baik, itu gitu, ya. berarti ngumpulkan minggu depan ya Pak? PPT yang mana? Yang kemarin? Minggu depan? Kemarin? Yang di sini? Sudah lihat Mbak Salsabillah tugasnya? Ada 2 tugas ya? Iya Pak, iya sudah. Ya, yang PPT minggu depan ditampilkan dulu, baru dikumpulkan. Itu ya? Iya Pak, baik. Ya. Terima kasih. Oke. Ya, sama-sama. Sudah nggih? Baik, kalau sudah mungkin kita akhiri karena waktunya sudah maghrib. Silahkan nanti dilihat itu video materinya, kemudian dikerjakan tugasnya. Yang nomor 1 dikumpulkan hari ini, yang nomor 2 nanti di minggu depan. Baik, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung.